Islandia ya. Ganti dulu background. Oke. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Si Bagus kemarin nggak kuliah perancangan produk ya? Kemana dia? Jaringan, Bu. Jaringan? Absen pun nggak bisa? Nggak bisa masuk e-learning, Bu. Oh, jadi kita kuliah offline aja? Boleh, Bu. Oh, boleh. Yang lain-lain macam mana? Kita voting dulu lah. Oke. Nantilah lihat dulu macam mana ya. Hari ini kita akan kuliah tentang apa ya? Pengolahan macam-macam pangan. Ya, minggu lalu sudah Ibu berikan tentang pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran ya, sabu-sabu. Jadi apa perbedaannya misalnya dengan yang lain-lain gitu. Kalau buah-buahan biasanya banyak airnya ya, sama seperti sayur-sayuran, jadi tidak tahan disimpan. Kalau mau simpan harus diperhatikan kadar airnya, kemudian udara sekitar di ruangan, dan juga cahaya matahari macam mana. Karena namanya makhluk hidup ya, mereka tetap ada berrespirasi itu ya. Kalau ada oksigen bagaimana, kalau nggak ada oksigen macam mana. Metabolisme dari sel-selnya itu tetap berjalan gitu ya. Tapi kalau biji-bijian itu biasanya seperti beras ya. Oh, minggu lalu yang Ibu berikan itu adalah biji-bijian ya. Betul, biji-bijian. Karena Ibu ingat, Ibu tanya sama siapa itu? Si Richard, apa itu barley? Ya, kalau biji-bijian dia kering seperti apa namanya beras ya, barley, macam-macam lah biji-bijian, kacang-kacangan gitu. Yang jelas kita bisa keringkan dia dan setelah itu dia bisa tahan lama. Asalkan jangan ada serangga gitu ya. Jangan ada serangga binatang pengerat yang bisa merusaknya. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita lihat dulu bahannya. Bentar. Ini anak-anak yang mana ini? Kita foto dulu. Hari ini paling banyak nih, sampai 28 orang. Biasanya cuma 20 orang. Ayo foto dulu. Barusan Ibu udah upload materi tentang pengolahan ini, macam-macam pangan ya. Ayo senyum dulu yang manis. 1, 2, 3 ya. Oke. Sekali lagi. Ini yang slide kedua. Ayo senyum-senyum dulu. Anissa mana? Anissa Hairani. Yeni. Denny. Oh ya. Si Denny. Ibu udah teken tanda tangan. SKKP. Belum Ibu kirim nantilah. Oke. Wah, hari ini kok rame ya? Gara-gara ancaman Ibu ya? Ibu coret semua. Ya memanglah Ibu ada catatan nih siapa yang hadir semua. Ya, cuma Ibu nggak coret aja selama ini. Oke, kita akan mulai kuliah kita tentang macam-macam pengolahan ya.
Oke, nah kita lihat dulu. Wah, ini sekarang kemarin minggu lalu Ibu baru update Zoom-nya, jadi tampilannya agak beda ya. Kita lihat yang biji-bijian ya. Oh enggak, BS dulu lah. Buah-buahan. Fotosintesis. Nah ini buah-buahan dan dan sayur-sayuran ya, sabu-sabu lah susah kali sebutnya. Sabu-sabu ini didasarkan pada reaksi biokimia. Ya, jadi sayur-sayuran itu kan sebenarnya untuk melangsungkan suatu industri kan pasokan bahan baku itu harus continue ya. Jangan sampai ada yang terkendala. Kalau seperti itu, maka dia jadi produksinya kan jadi terhenti gitu. Pabrik-pabrik komersial sekarang itu kan kalau dia bisa continue, maka biaya operasi bisa ditekan. Karena ya kalau udah continue itu kan biaya startupnya itu jadi lebih nggak ada lagi, cuma sekali misalnya ya. Pabrik-pabrik itu rata-rata misalnya setahun paling dia berhenti sekali untuk perawatan ya, periksa misalnya ada yang bocor lah atau ada apa, jadi dibersihkan, dilas kembali, diperbaiki. Untuk memulai lagi kan startup itu biaya startup itu cukup mahal. Jadi nanti waktu anak-anak belajar ekonomi teknik mungkin bisa lihat di situ. Waktu startup itu misalnya steam lah segala macam itu kan dibutuhkan 100%. Dan perlu waktu untuk memanaskan misalnya reaktornya, HI-nya. Tidak bisa langsung panas gitu ya. Jadi perlu waktu sekian lama. Dari disitulah banyak habis biaya. Kalau dia udah panas kan tinggal supply sikit-sikit. Kalau berkurang sikit dikasih panas sikit, kan ada sistem kontrolnya ya. Seperti, nah kalau anak-anak tidak bisa membayangkan, mungkin ada yang suka gosok gitu, setrika baju. Ada nggak? Setiran baju itu kan ada kontrolernya. Pertama waktu mau kita panaskan kita perlu waktu yang lebih lama. Habis itu seterusnya mungkin arusnya nggak setiap saat masuk gitu. Karena dia sudah ada panas tertentu. Paling dia supply yang berkurang itu saja gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau di pabrik bagaimana mempertahankan uh, produktivitas yang kontinu? Maka mereka harus bahan bakunya bagaimana disimpan. Pabrik yang sederhana seperti uh, pabrik pakan ternak pun mereka harus sediakan ya. Jadi seperti pakan ternak ayam apa namanya itu rumah sejenis itulah. Jadi seperti ayam itu kan banyak pakan ternaknya itu dari jagung ya. Jadi waktu petani panen besar-besaran mereka langsung beli borong ya. Borong semua terus dikeringkan, disimpan. Disimpan gitu. Makanya kalau biji-bijian seperti itu juga harus kadar airnya rendah. Kalau misalnya pas musim hujan, wah jagungnya seperti jagung rebus basah semua nggak bisa dikeringkan gitu. Nah itu pabrik biasanya sediakan ada dryernya. Nah kalau seperti itu maka ya petaninya rugi gitu. Waktu dia jual itu harga jagungnya itu didasarkan pada berapa kadar airnya. Ya di pabrik seperti itu. Nah, di sini fotosintesis dapat dianggap sebagai produksi bahan organik kompleks dari air dan CO2. Nah, jadi ini dari reaksi fotosintesis CO2 dengan H2O dengan bantuan panas matahari dan klorofil. Kemudian enzim terbentuklah karbohidrat dan oksigen. Ya, seperti ini reaksinya. Ini rata-rata kan dulunya waktu SMA IPA kan. Nah, udah pasti paham lah. Setelah tanaman atau bagian tanaman tersebut dipanen, akan terjadi reaksi balik yang disebut respirasi. Seperti ini. Dia akan balik lagi. Jadi di sini harus ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, dia bisa terbentuk alkohol. Ya. Jadi misalnya
suplai oksigennya tidak memadai dapat menghasilkan respirasi anaerobik, yang mana energinya diperlukan oleh jaringan tanaman diperoleh dengan memecah kandungan gula. Jadi maksudnya ini kan reaksi ini akan menghasilkan energi. Energi itu diperlukan oleh jaringan gitu. Nah, ini dipecah. Tapi kalau misalnya tidak ada oksigen, terbentuklah alkohol sehingga ya sayuran itu atau buah-buahan itu terasa ada alkoholnya gitu ya. Nah, ini beberapa produk buah-buahan sabu-sabu itu yang penting mungkin ya seperti yang sering anak-anak makan mungkin ada jam, jelly, jus buah-buahan, kemudian ada potato chips, saus tomat gitu. Saus tomat. Nah, jadi dalam industri sabu-sabu ini kontrol gudang merupakan prasyarat bagi pemasaran yang sukses atau pemrosesan lebih lanjut produk segar. Jadi sangat penting menjaga kondisi gudangnya. Ya. Beda dengan biji-bijian. Kalau biji-bijian yang penting jaga dia dari serangga, binatang penggerak. Nah, itu biasanya di pabrik pakan itu, mereka entah berapa lama sekali, berapa bulan gitu, di fogging gitu. Kasih bahan kimia, tapi ibu nggak tahu juga bahan kimianya apa, disemprot itu. Disemprot. Dulu ibu pernah juga bertanya, kalaulah ini ada residunya dalam pakannya, dalam bahan bakunya, misalnya pakan ternak yang sudah berhasil sudah dibuat dimakan sama ternaknya, habis itu ternaknya dimakan manusia, macam mana ya? Apakah dia ada residunya? Fogging itu kan seperti kita lah yang kalau lagi demam berdarah itu kan dari kelurahan kan ada orang-orang yang datang fogging gitu ya, ambil alat semprot, bunyinya gitu ya. Terus datangnya pun aneh-aneh. Dulu waktu ibu tinggal di Malaysia dulu kan, dia foggingnya itu maghrib, dekat-dekat maghrib, karena pada saat itulah nyamuk-nyamuknya keluar gitu. Ya. Nah, disitulah kita membasminya. Nah, kalau di Indonesia ini ibu heran dia, pagi-pagi dia datang. Jam 9, jam 10 dia datang fogging gitu. Jadi jamnya nggak tentu. Kalau di sana, begitu dia mau fogging, oh rame-rame semua penduduk dekat situ, semua keluar nungguin gitu. Tinggal tunggu dia fogging. Cuma, nah ibu nggak ngerti juga ya. Fogging seperti itu kan dia sebenarnya ada racunnya. Kemudian dilarutkan dalam kerosin. Terus disemburkan gitu. Nah, jadi satu rumah kita itu jadi berminyak-minyak. Kalau kena makanan macam mana? Jadi tidak ada pemberitahuan bagaimana kita harus menyimpan makanan kita. Biasanya kita mungkin suka taruh di meja aja gitu, tutup biasa gitu, atau pakai tudung saji yang berlubang-lubang. Ya. Jadi cobalah anak-anak perhatikan misalnya kalau tiba-tiba ada fogging, perhatikan makanan yang ada di rumah, taruh di mana gitu ya. Nah, jadi di sini setelah dipanen, aktivitas metabolik tanaman itu akan melanjut di dalam jaringan. Ya, jadi terpenting adalah bagaimana mengendalikan reaksi respirasi ini. Ya. Pengendalian yang efisien dari reaksi respirasi dapat dicapai dengan memanipulasi lingkungan gas di mana bahan disimpan. Misalnya memodifikasi kandungan oksigen dan CO2-nya di dalam atmosfer gudang. Ya. Nah, meningkatkan kandungan CO2 dapat mengurangi aktivitas respirasi sebesar 2/3 atau lebih untuk beberapa jenis produk. Ya. Jadi kita memberikan kandungan CO2 yang lebih banyak di dalam gudang tersebut gitu. Penyimpanan selada, wortel, dan buah-buahan tertentu di rumah dapat dilakukan dengan memasukkannya dalam kantong polietilen, dalam kantong plastik ya. Polietilen itu yang agak transparan, terus lembut. Tapi kalau keras-keras itu kayak agak renyah bunyinya itu bukan polietilen tuh ya. Ini kita memilih
kantongnya yang permeabilitas gasnya rendah. Ya. Nah, reaksi respirasi bahan akan mengurangi kandungan oksigen, sementara kandungan CO2-nya meningkat. Kalau tersimpan dalam kantong plastik yang tertutup rapat, kemudian tanamannya itu misalnya bagian dari tanaman itu berrespirasi, oksigennya berkurang. Nanti meningkatlah CO2-nya ya. Nah, bahaya respirasi anaerobik atau kerusakan karena mikroba harus dikendalikan dengan menyimpan bahan makanan dalam lingkungan yang dingin, ya, sejuk, dan memeriksa secara periodik tanda-tanda kerusakan. Nah, ini kondisi gudang untuk tanaman ini ya, buah-buahan ini. Nah, ini karena materinya Ibu ambil dari textbook barat. Nah, jadi makanan mereka itu apel itu. Apel. Kalau Indonesia mungkin kita tulis pepaya, pisang gitu. Ya. Nah, ini harus oksigennya sekian, suhu sekian supaya bisa tahan lama. Untuk penyimpanan lama dalam gudang musim dingin, kentang disimpan dalam keadaan gelap pada temperatur rendah, ya, dan kelembapan relatif tinggi. Jadi karena makanan orang itu suka potato chips ya, kentang-kentang goreng. Jadi ya contohnya kentang gitu. Dan mungkin anak-anak pernah suka makan KFC kan, Kentucky Fried Chicken segala macam. Texas lah, California Fried Chicken itu kan, di situ ada kentang goreng. Jadi kentangnya itu sekarang Ibu nggak tahu ya. Dulu itu harus diimpor dari Amerika. Katanya mutunya beda. Ya. Di sini kita lihat dalam pembuatan potato chips atau produk gorengan lainnya ya, kandungan gula yang tinggi akan menyebabkan warna kecoklatan. Jadi ketika kita goreng, gulanya itu menjadi rusak, berubah warnanya menjadi kecoklatan gitu. Nah, hal ini dapat dihindari dengan menyimpan kentang pada suhu 15 sampai 25 derajat sekitar 1 hingga 3 minggu sebelum diproses. Nah, yang tadinya disimpan di gudang musim dingin, yang suhunya rendah, kelembapan tinggi, jadi ketika kita sudah mau jual misalnya, mau dipakai seminggu sampai 3 minggu sebelumnya, kita sudah harus harus dipindahkan gitu ya, supaya dia disimpan di tempat yang suhunya lebih panas. Ya, yang tadinya 4 sampai 5 derajat, sekarang kita simpannya sekitar 15-25 derajat Celcius. Sehingga gula yang terbentuk itu balik lagi reaksinya membentuk karbohidrat lain yang suhu tinggi gitu. Ya. Nah, dengan demikian, maka ketika goreng, tidak lagi dia berubah menjadi coklat. Gitu ya. Warnanya menjadi coklat, tidak lagi. Nah, jadi secara umum persyaratan untuk penyimpanan sabu-sabu ini sebelum diproses adalah suhunya harus rendah, kelembapan tinggi, kemudian harus diproteksi dari cahaya. Ya, seperti itu. Nah, kalau plansing ini udah ada ya. Plansing itu kan termasuk salah satu cara untuk penanganan bahan baku. Ya, tujuan utamanya adalah mencegah kerusakan disebabkan oleh reaksi enzimatik. Kita lihat kalau efeknya deaktivasi enzim, ya ini contoh penggunaannya adalah pada pemrosesan sayuran. Kemudian juga efek melunakkan jaringan, partial cooking, ini juga sayuran. Terus untuk mencuci permukaan yang dipotong, contohnya kentang. Licin gula yang terdapat pada permukaan ini, contohnya juga kentang. Ya, jadi blanching ini bisa mencuci gulanya gitu, selain yang tadi. Jadi kalau cuci ini berarti kan lebih sederhana ya, cuci aja. Sedangkan kalau yang cara lain adalah simpan dulu seminggu atau sampai 2-3 minggu di ruangan yang suhunya
lebih tinggi gitu. Kemudian juga penghilangan udara dari jaringan. Ini dapat meningkatkan efisiensi pengalengan atau pembekuan. Kemudian ini pre-sinking bahan. Ini untuk pengalengan jamur. Dan sampai dia susut gitu, susut dulu. Pertama udah susut, habis itu waktu diawetkan, ya tidak banyak lagi susutnya. Ya, sehingga kalengnya tetap utuh. Kalau enggak nanti kalengnya bisa peot gitu. Ya. Lansing itu juga untuk mencegah peotnya kaleng-kaleng. Ini faktor utama yang mempengaruhi lansing, kayaknya udah ya nih. Ini waktu kita belajar penanganan bahan baku ya. Ini yang perlu diingat teknik balancing itu yang macam mana? Yang paling sederhana adalah celup ke dalam air panas untuk beberapa waktu. Ya. Semakin tinggi suhu air, waktu yang diperlukan semakin singkat. Seperti misalnya kalau anak-anak perhatikan ya, cara memasak yang oleh chef-chef yang terkenal itu di Instagram atau di mana, kita lihat itu sayurnya direbus saja, direbus sebentar. Terus bumbu-bumbunya, minyaknya, segala macam, bawang merah, bawang putih, diaduk-aduk, digoreng-goreng. Habis itu tinggal sayurnya itu dicelup ke dalam situ. Terus diaduk-aduk, jadilah. Seperti itu. Jadi warnanya cantik gitu, hijau. Tapi kalau kita masak sama-sama, digoreng, ditumis, kelamaan ya jadi jelek ya. Warnanya jadi kekuning-kuningan. Nah, faktor-faktor utama yang mempengaruhi balancing ini adalah komposisi dan karakteristik dari bahan segar, kemudian keseragaman dari ukurannya, dan produk akhir yang akan dibuat, kita mau buat apa gitu ya. Medium balancing yang akan digunakan, apakah air panas atau steam, kemudian mesin yang tersedia, alatnya apa gitu ya. Proses balancing yang efektif harus menonaktifkan semua enzim yang signifikan untuk perubahan kualitas yang tertentu. Nah, biasanya untuk mengujinya adalah menggunakan enzim peroksidase. Ya. Kalau misalnya masih ada enzim ini, berarti balancingnya itu kurang. Ya, proses yang dijalankan itu. Sebagai alternatif dari proses balancing ini, kadang-kadang digunakan zat tambah tertentu yang dapat menghalangi reaksi enzimatik. Misalnya dengan menggunakan natrium bisulfit atau gas CO2. Ya, jadi semuanya termasuk untuk pengawetan juga nih gas SO2 atau mematangkan. Ya, jadi dulu Ibu pernah baca ada waktu itu penemunya menemukan bahwa dengan menggunakan gas SO2 itu pisang-pisang bisa dimatangkan gitu ya. Cepat masak. Oke, nah ini tentang BS-BS sabu-sabu. Kita lihat yang biji-bijian ya. Nah sampai buah-buahan tadi ada yang mau bertanya? Silakan. Ada ya. Ini semuanya yang nyala kameranya ini cuma 3 orang ya. Si Livaldi, Bagus sama Sasa. Tapi menunduk terus, menunduk aja. Ibu nggak tahu juga sedang lihat apa. Apakah sedang mengantuk-ngantuk atau sedang baca sesuatu, baca novel, baca komik, kan nunduk juga ya. Oke. Kalau Bagus memang dari dulu terkenal. Ibu kenal Bagus waktu Darmo 1 ya. Selalu nyala kameranya. Tapi belakangan ada perubahan, jadi sekarang si Bagusnya lebih dekat ke komputernya, screen-nya. Dulu agak jauh gitu. Jadi satu rumah Ibu lihat gitu, oh rumahnya gitu. Sekarang nggak nampak, tertutup. Kayak si Rivaldi, Ibu tahu tuh ada sarung gantung di belakang. Jadi Ibu pakai yang ada latar belakangnya, jadi nggak nampak di belakang Ibu ada apa gitu. Jangan-jangan Ibu gantung ikan asin di belakang gitu ya. Nggak nampak. Oke. Nah, kita lihat ini yang biji-bijian. Biji-bijian nih
Sepertinya minggu lalu udah Ibu perlihatkan juga ya. Ada nggak silicet? Hari ini nggak ada silicet kayaknya. Nggak nampak. Ya. Biji-bijian ada terbagi dua subgrup ya. Tempur rumputan yang ditanam dan kemudian tanamannya mengandung minyak. Biji-bijian yang mengandung minyak seperti kacang kedelai, bunga matahari, biji kapuk, kacang sawit dan sebagainya. Ini yang bisa menghasilkan minyak. Sedangkan yang tidak itu beras, jagung, jari-jari, gandum dan biji-bijiannya. Nah, ini yang dari pengalaman, jadi orang tahu ternyata gandum yang bisa dijadikan roti gitu. Jali-jali atau jagung nggak bisa, paling dimodifikasi ya. Bikin kalau orang belajar polimer kan ada komposit gitu ya. Jadi polimernya dicampur sesuatu gitu ya untuk memperbaiki sifatnya, misalnya kasih nanokristalin, selulosa nanokristal gitu. Jadi dikasih kristal katanya bisa memperbaiki sifatnya. Atau dulu kata orang ini masa hidup si polimer itu sangat lama, berpuluh-puluh tahun, ya, berpuluh-puluh tahun sehingga dia menjadi masalah lingkungan, nggak hancur dia, nggak hancur. Nah, seringkali misalnya ikan-ikan besar itu ditemukan mati terdampar di pantai itu waktu dipotong gitu, rupanya plastik semua di perutnya, ya. Nah, itu merusak. Jadi akhirnya orang mulailah macam mana supaya plastik itu bisa cepat rusak. Jadi dipikirkanlah misalnya memasukkan biomasa ya seperti serat-serat karbohidrat, terus tanaman misalnya limbah-limbah pertanian, kulit pisang atau apa-apalah yang segala macam tuh yang gampang hancur tuh dicampur sama polimer. Jadilah komposit ya yang sifatnya sudah dimodifikasi. Nah, makanya sekarang kita lihat kantong plastik itu misalnya dari Gramedia atau mana ya, toko-toko yang terkenal sikit tuh seperti Gramedia, kantong plastiknya setelah 1-2 bulan gitu hancur sendiri dia, ya hancur ya berkeping-keping. Cuma ya sepertinya dia nggak hancur juga, jadilah mikroplastik. Itu yang katanya ditemukan juga di dalam air minum kita, ada mikroplastiknya. Halus-halus itu, tapi nggak jadi balik dia ke molekul, tapi jadi seperti ya plastik yang lebih kecil-kecil gitulah. Jadi semuanya serba salahnya. Ini kerjaan orang teknik kimia kayaknya. Kita juga yang berdosa nih. Ya. Nah, itu tadi tentang komposit polimer. Makanan juga ada kompositnya seperti tepung-tepungnya. Misalnya tepung gandum itu kan yang biasa digunakan atau tepung terigu yang digunakan untuk membuat misalnya bakpao, bikin roti gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya gitu atau kadang-kadang untuk promosi di iklan, wah ini eh, tepung komposit gandum yang diperkaya dengan tepung kentang gitu atau dicampur dengan apa gitu. Jadilah dia sesuatu yang lebih hebat gitu ya. Nah, ada teman-teman ibu yang di pertanian ya, bagian jurusan pangan, mereka bikin dari pumpkin, apa itu? Labu kuning ya. Nah, dari labu kuning dijadikan tepung, dijadikan makanan dari itu karena katanya khasiatnya lebih bagus. Ya. Labu kuning itu kan baik untuk orang yang sakit asam lambung, ya kan? Seperti itulah. Jadi dibuat saat itu kemudian mereka mengujinya. Rasanya macam mana, kemudian juga penyerapan airnya macam mana, seperti itu. Ini jadi apa namanya? Ladang penelitian oleh orang-orang pangan gitu. Jadi kalau kalian tertarik boleh juga misalnya siapa yang suka makan, siapa yang suka makan itu mungkin badannya agak gendut-gendut sedikit. Jadi bolehlah tes macam-macam pangan ya, dimodifikasi.
Nanti lama-lama mungkin kita boleh minta bikin lab 1, lab pangan. Nanti anak-anak boleh praktek di situ ya, memasak. Sama ada ovennya, bikin kue. Wah, mau bikin nih, si Rivaldi katanya, saya pingin bikin tepung komposit. Campur sama tepung apa? Tepung ubi itu. Sekarang kan ada juga kan, yang ubi itu warna ungu-ungu gitu. Ya, ada tuh. Campur dulu. Bagaimana dengan teksturnya jadi berubah. Kalau gandum itu kan dia bisa membentuk gluten ya. Dia apa namanya? Menyerap air itu. Ya, seperti itu. Kalau tepung lain tidak. Ini yang menghasilkan gluten, tapi tidak semua orang tahan dengan gluten ini. Ada yang suka alergi. Jadi kalau misalnya anak-anak sering gatal-gatal, coba perhatikan setelah makan apa. Jangan-jangan setelah makan roti gitu. Ya. Jadi banyak yang nggak tahan dengan gluten itu jadi kayak kena eksim gitu, gatal-gatal semua badannya. Nah, kita lihat ini tadi perbedaan biji-bijian dengan sabu-sabu tadi adalah biji-bijian ini kadar airnya rendah. Jadi syarat penyimpanan pun jadi sederhana. Hanya perlu dilindungi dari uap lembab, serangga, dan binatang penggerak. Ya, penggunaan utama biji-bijian dalam industri adalah digiling menjadi tepung, ya, dan diproses lanjut menjadi misalnya roti, produk-produk bakery lainnya, dan makanan yang terbuat dari tepung. Sereal juga digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai makanan sarapan pagi ya, sereal. Seperti misalnya beras, jagung, yang dipenyetkan gitu. Habis itu mungkin digoreng atau dipanggang gitu, sehingga dia menjadi rapuh ya. Terus waktu makan dikasih susu. Terus orang sekampung pun tertarik. Wah, enaknya katanya. Itu iklan di TV. Nah, kalau sekarang TV-nya masih analog, mungkin udah nggak bisa nonton lagi ya, nggak ada siaran. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini penggilingan biji-bijian menjadi tepung adalah salah satu teknik pemrosesan makanan yang tertua. Kalau dulu pakai batu gilingan yang gede, kemudian digerakkan oleh ternak, binatang ternak. Karena saking besarnya batunya itu berat sekali ya. Sekarang ya udah lebih gampang pakai gilingan yang misalnya pakai tenaga hidrolik lah, listrik lah, dia berputar gitu ya. Karena yang sudah dikuliti mempunyai satu lapisan luar yang berfungsi sebagai pelindung disebut brand. Berat brand sekitar 14% dari total massa kernel dan tersusun oleh serat. Ini mungkin yang sejenis dedak ya. Dan ini tidak dapat dicerna dan tidak mempunyai efek positif pada pembuatan adonan. Tapi sekarang ya mungkin kalau anak-anak suka beli roti ya, roti tawar tuh sekarang ada roti yang sudah diperkaya dengan serat. Karena orang-orang makin menyadari bahwa tubuh kita itu butuh serat. Pencernaan kita butuh serat supaya tidak semua makanan yang kita makan tuh langsung diserap begitu saja. Racun-racun pun diserap, yang nggak bagus pun diserap. Dengan adanya serat itu, ya dia menghalangi penyerapan. Jadi bisa menghalang penyerapan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Ya. Nah, jadinya sekarang roti-roti itu yang diperkaya dengan serat, harganya lebih mahal. Tapi ya kalau rasanya kurang lah gitu ya. Nah, mungkin kalau anak-anak tertarik dengan masakan, mungkin bolehlah produksi roti misalnya yang diperkaya dengan serat, tapi rasanya tetap enak gitu. Boleh lah. Ya. Kan ada serat-serat yang larut itu ya, yang agak lunak, yang nggak kasar betul gitu. Jadi bisa dicampur gitu. Habis itu bikinlah merek toko roti Rivaldi. Roti sehat itu misalnya ya. Roti sehat penuh dengan serat, tidak merusak pencernaan katanya. Seperti itulah kira-kira ya.
Nah, karena juga mengandung beberapa jenis vitamin B dan mineral. Makanya kan seperti jagung gitu ya, jagung. Beras itu juga banyak mengandung vitamin B. Ya, kalau kita kurang vitamin B, mungkin sebagian B berapa itu tubuh kita pegel-pegel gitu. Ya, pegel-pegel, kadang-kadang nggak bisa tidur. Jadi nanti kalau udah gitu, mungkin waktu cuci berasnya, masak nasinya itu kan cucinya terlalu hebat sampai vitaminnya habis semua. Karena vitamin itu kan banyak yang bisa larut dalam air gitu ya, dan dia terletak pada lapisan antara kulit arinya dengan cipnya itu. Nah, kita lihat ini kadar-kadarnya. Jenis tepung, gandum, dan produk lainnya kadarnya ya. Proteinnya berapa persen. Tapi ya kita lihat WHO karbohidratnya yang paling tinggi ya. Karbohidrat yang paling tinggi. Seratnya paling banyak ini tepung. Tepung yang tidak diolah gitu. Bagian utama kadar terdiri dari starch dan protein disebut endosperm yang terdiri dari 85% massa kernel. Pemulihan dan pembubukan endosperm sebagai tepung atau semolina adalah tujuan utama penggilingan. Jadi kita lihat ini namanya semolina, ya, tepungnya itu. Kalau kita beli tepung-tepung kita itu kan nggak pernah disebut apa gitu. Tapi kalau kalian beli yang merek apa itu, yang untuk bikin spaghetti sebagainya, dia tulis bahan bakunya semolina, dia tulis. Ya, dia tidak tulis tepung ini, enggak, tapi semolina katanya. Bagian ketiga kartel itu adalah embrio, dari mana akan berkembang tanaman baru. Nah, berat gem ini hanya 2-3% dari kernel, tapi dia itu banyak mengandung lemak. Kalau misalnya kita udah bikin tepung, mau simpan tepungnya, yang bagian gem ini harus dibuang, ya, harus dibuang. Kalau enggak dia nanti karena banyak kandungan lemaknya, tepungnya nanti bau tengik gitu, ya, karena banyak lemak di situ. Nah, ini cara penggilingannya misalnya. Pertama kita cuci dulu, ya, udah itu tempering. Ini operasi pengkondisian. Kandungan air karena diatur sehingga hanya 15-16%. Hal ini akan melunakkan blend. Jadi kalau misalnya airnya kurang dari ini, kita harus tambahkan supaya ini tujuannya untuk melunakkan si blend tadi, ya, kulit sebelah luarnya itu, sehingga mudah dipisahkan dari endosperm. Penghancuran biji dengan beberapa pasang breaking load. Kita lihat ya, mana nih? Seperti ini. Jadi ini gudang penyimpanan biji-bijiannya. Kita bersihkan, misalnya kita ayak dengan ayakan, ya, sehingga terpisahlah pengotor-pengotornya. Kemudian tempering, ini disesuaikan dengan kondisinya, harus suhu sekian dan sebagainya. Humidifikasinya juga ya, masalah kelembapannya, supaya brandnya mudah dilepas. Ya, habis itu ya tinggal digiling gitu. Ya, setelah digiling disimpan. Jadi ini gilingan pertama. Habis itu diayak. Terus digiling lagi. Ya. Jadi tiap tahapan itu dihasilkan macam-macam tepung yang berbeda-beda kualitasnya, spesifikasinya. Ya. Jadi di sini kita lihat, di sini terakhir ini dipisahkan si brandnya. Ini juga gemnya di sini dipisahkan. Ya. Jadi tepung yang sudah kita beli itu tidak mengandung gem lain. Ya, tidak ada benihnya. Nah, ini ada pembuatan roti.
Siapa yang mau bikin roti? Atau macam mana? Ibu memberi tugas ya kan, nanti UAS-nya itu kan berupa tugas kelompok. Jadi anak-anak boleh misalnya judulnya mungkin bagaimana membuat roti. Cobalah praktekkan, habis itu bikin videonya kasih lihat, kemudian praktekkan makan. Berani nggak makan roti buatan sendiri? Ya. Kalau orang belajar tentang kuliner ya, kebetulan ada ponakan ibu satu, dia belajar kuliner S1-nya. Jadi skripsinya tentang bikin roti. Terus roti yang dimodifikasi. Jadi katanya biasanya kan anak-anak susah makan, susah mau makan sayur gitu ya. Jadi kurang vitamin. Terus macam-macam lah. Terus dikasihlah dia mau membuat roti yang diperkaya dengan wortel. Jadi wortelnya dihaluskan, dicampur dengan tepung terus dibentuk. Udah itu dia tes apa namanya organoleptik, kasih sama anak-anak. Suka nggak anak-anak makan? Apa komentarnya? Ya, biasanya mamanya yang kasih komen. Kan ada angketnya survei ya, karena mereka harus buat hasilnya macam mana. Jadi waktu itu karena masa COVID ya, tahun lalu tuh kalau nggak salah. Akhir tahun, apanya? Awal tahun 2021 dia buat. Terus setelah itu kan lagi heboh-hebohnya COVID ya. Jadi setelah dibuat rotinya dibagikan ke anak-anak, nggak berani makan, orang tuanya nggak mau ambil. Susah waktu itu. Jadi padahal sebenarnya gampang. Kalau mau pergi ke sekolah SD gitu, terus bagikan rotinya gitu. Terus dites dulu, enak mana gitu ya. Jadi dia ada 3 cara pembuatan kalau nggak salah. Dihaluskan, atau diapain gitu. Ibu nggak ingat nih. Ibu ada lihat skripsinya. Ceritanya pembimbingnya pun sakit, jadi ibu ecek-eceknya jadi dosen pembimbing. Jadi ibu yang memeriksa skripsinya, padahal sebenarnya ibu agak bingung juga nih cerita, kan bidangnya lain ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena ibu mengajar pangan juga, jadi ibu periksa lah apa yang harus ada dalam skripsinya. Jadi ibu tahu, jadi dia ada buat ada angketnya ya sesuai bidang ilmunya lah. Mereka kan ada belajar tentang itu ya. Kita enggak. Mereka ada bagaimana teknik ini mengambil kesimpulan itu. Jadi dia teskan gitu, kasih anak-anak. Tapi ya akhirnya sepertinya berhasil juga. Cuma nggak banyak respondennya. Waktu itu dikasih tes ini, rotinya rasanya macam mana, apakah lebih enak atau tidak gitu. Ya, gara-gara dikasih wortel itu warnanya kan berubah, warnanya jadi oranye-oranye gitu, nampak cantik lah gitu ya. Dia buatnya itu yang jenis roti manis gitu, roti manis nggak pakai apa-apa, mungkin ya namanya roti manis, ada gulanya lebih banyak lah, jadi terasa manis-manis gitu. Itu ceritanya kalau orang pangan gitu ya, orang pangan deskripsinya tentang itu. Nah, ini gitu. Jadi anak-anak kalau tertarik boleh nanti belajar bikin. Nah, ini kalau ini ya karena kita belajar tentang pengolahan seperti ini tidak ada uh, resepnya gitu. Kalau resepnya harus lihat sendiri, lihat di uh, internet gitu ya, browsing. Jadi adonan itu setelah dicampur biasanya kan kita kasih apa namanya itu ragi gitu ya. Kita lihat dulu. Dalam pembuatan protein gandum mengandung 2 komponen utama yaitu glutenin dan gliadin. Ya, dicampur, kemudian dia membentuk protein kompleks yang terhidrasi, disebut gluten. Jadi gluten itu adalah protein kompleks gandum yang terhidrasi, yang tidak ada airnya yang sudah diikat. Jadi dia menjadi elastis, lengket dan pliability, ini lembut. Menjadi edet. Nah, ini ada jadi gara-gara berfermentasi itu ya, pakai yeast,
Gula itu diubah menjadi etil alkohol dan CO2. Jadi waktu panggang alkoholnya keluar, CO2-nya keluar, terbentuklah teksturnya yang cantik ya. Jadi dia berongga-rongga. Itulah yang membuat roti itu terasa empuk. Terasa empuk kan ada lubang-lubangnya gitu ya. Tapi itu juga ada hubungannya dengan jenis lemak yang dimasukkan. Jenis lemaknya. Jadi seperti misalnya orang buat bika Ambon, itu kan katanya harus dari tua ya. Nira. Nira yang ya cuma nira yang sudah 3 hari itu pasti sudah terfermentasi. Makanya misalnya kalau anak-anak suka makan bika Ambon harus hati-hati. Walaupun misalnya katanya halal, tidak ada alkohol, belum tentu. Kenapa? Karena nira itu tidak tahan misalnya lah. Bikin rotinya di Medan. Niranya ambil di Sipirok sana. Ya, ambil di Sipirok sana misalnya dia ambil niranya dari pohon gitu ya. Udah ambil, kan ditampung dulu, dikumpulkan, habis itu perjalanannya lagi sampai ke Medan. Habis itu kan nggak mungkin langsung dibuat ya, simpan dulu sebentar. Nah, sudah terfermentasi, nggak ada alkoholnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti katanya, ini dijamin tidak ada alkoholnya. Belum tentu ya. Seperti itulah. Jadi di situ waktu dipanggang alkoholnya hilang kalau yang yeast. Kalau yeast itu kan ditambah yeast langsung di situ terbentuk ya diproduksi. Nah ini nanti bisa baca sendiri. Sebenarnya Ibu hari ini nggak lama-lama. Ibu rencana mau diajak ke tempat lain sama Bu Lilis gitu. Jadi nanti kita tetap kuliah perancangan produk, jangan pikir nggak masuk ya. Ada, cuma dosennya bukan Ibu. Ya, gitu rencananya. Tapi sekarang lagi hujan. Kalau nggak jadi pergi ya Ibu yang sambung gitu ya, apa yang memberi kuliah. Tapi kan kelas A ya sekarang. C dan D sudah seperti itu. Ya. Nah, seperti tadi roti itu kalau sudah sehari 2 hari biasanya dia menjadi keras. Itu yang disebut dengan apa? Styling. Ya, mengeras dia, mengalami perubahan tekstur. Sehingga untuk mengurangi masalah ini, maka kita harus gunakan kemasan plastik yang tidak tembus uap lembab. Ya. Dengan demikian, teksturnya yang lembut itu bisa bertahan lebih lama. Ya. Nah, kenapa ya? Karena itu tadi styling itu dapat dicegah, diperlambat dengan mencegah evaporasi uap lembab dari rotinya. Kan dia bisa menguap ya kalau ada kemasan yang tidak tembus uap lembab akan mempercepat kerusakan katanya. Walaupun begitu, karena lembab-lembab di dalam, tumbuhlah jamurnya. Gitu ya. Makanya seringkali roti itu dikasih pengawet juga yang disebut dengan asam propionat atau turunannya. Kadang-kadang mereka sering sebut, oh ini tidak mengandung pengawet. Jangan lebih dari beli secukupnya katanya. Tidak ada pengawet, tidak bisa disimpan lama. Padahal di situ ada asam propionat, cuman nggak ditulisnya tidak ada mengandung benzoat gitu. Kalau kecap-kecap itu pengawetnya benzoat. Nah, mungkin kalian pernah baca di internet itu kecap ABC kita ditolak di Taiwan, di mana dikembalikan. Ya, ditolak masuk karena mengandung asam benzoat atau natrium benzoat pengawet yang melebihi ambang batasnya. Standar berapa seharusnya gitu. Ya, jadi pada prinsipnya styling berhubungan dengan fenomena kimia kompleks tak retrogradation ya, di mana butiran tepung terhidrasi diubah menjadi struktur yang permanen dan keras. Nah, jadi bisa kalian lihat mana-mana ada reaksi kimia ya. Nah, selain roti tadi
Biji-bijian juga bisa dijadikan pasta, bikin mie seperti ini ya. Makaroni. Kemudian ada breakfast cereal nih. Nah, ini tadi yang Ibu bilang tuh. Dikasih, waktu minum dikasih susu. Iklannya di TV gitu. Ya. Dituang satu mangkok besar penuh dengan sereal, habis itu dia tuang susu, susunya mencak-mencak kemana-mana. Kita lihatnya pun jadi tertarik ya. Kemudian ini ada yang disebut malting. Malting itu tujuannya untuk germinasi, mengecambah biji. Sehingga berbagai enzim di dalam biji-bijian menjadi aktif ya. Ini. Jadi kadang-kadang sebelum diproses dulu harus di malting dulu seperti ini. Ini maltingnya ya. Bisa dibaca. Kok murid Ibu cuma 3 orang Ibu lihat. 4 sama si Maulisa. Si Maulisa baru muncul. Yang lain-lain bubuk. Kemarin Ibu ke kampus nih. Terus kata Bu Ulfa, gak enak itu kuliah online katanya. Offline lah katanya. Kata Bu Ulfa. Jadi Ibu bilang, Ibu pikir dulu lah. Soalnya jam 7.30 ya. Susah Ibu berangkat jam 7.30. Sebenarnya Ibu pagi-pagi udah bangun sih. Biasanya sebelum subuh pun udah bangun. Ya begitulah. Banyak yang harus diurus. Akhirnya Ibu jadi terlambat gitu. Ya. Nih tentang malting. Kemudian minyak biji-bijian. Nah biji-bijian tadi, yang tadi kan untuk bikin roti, itu yang tidak banyak kandungan minyaknya. Nah ini yang banyak minyaknya itu seperti kacang-kacangan, kacang kedelai, biji matahari itu biasanya diekstraksi ya, diambil minyaknya. Sebenarnya kalau kandungan minyaknya berapa puluh persen tidak langsung diekstraksi, tapi dipisahkan secara mekanik, diperas dulu, dikompres ya, diperas secara mekanik, keluar minyaknya dulu, sisanya baru kita ekstraksi ya, supaya biaya produksinya lebih murah. Kalau kita banyak, kalau misalnya minyaknya gampang dikeluarkan, tapi kita juga pakai ekstraksi kan rugi. Pelarutnya perlu banyak, habis itu untuk pemulihan kita ambil balik. Pelarutnya kan perlu pemanasan lagi, jadi energinya lebih banyak lagi habis. Biasanya walaupun misalnya yang mekanik itu perlu energi, tapi biayanya lebih murah dibandingkan dengan ekstraksi semua. Ya, seperti itu. Nah, ini yang 2019 kan udah belajar ekstraksi ya, tidak perlu Ibu banyak cerita apa itu ekstraksi. Nah, residu minyak nabati, jadi ampasnya itu setelah proses ekstraksi disebut spent meal atau spent flakes. Biasanya banyak mengandung protein, karena kita sudah ambil minyaknya, jadi sisanya itu protein sisa gitu disebut spent meal, atau ada juga soybean meal. Itulah yang banyak digunakan untuk pakan ternak misalnya ya. Ada yang misalnya corn gluten meal, CGM. Terus apa lagi? Bungkil kacang kedelai, seperti itulah. Jadi sisa-sisanya itu dijadikan pakan ternak. Walaupun begitu di Indonesia, itu yang bekas ampas-ampas seperti itu juga main import. Ya. Di pabrik-pabrik pakan ternak yang besar-besar itu. Ini cerita apalagi, ini pembentukan margarin. Margarin itu bisa dibuat dari minyak ya, dengan cara hidrogenasi gitu. Ya.
shortening dan margarin, minyak harus dihidrogenasi. Hal ini perlu untuk mengendalikan plastisitas produknya. Hidrogenasi dilakukan dengan bubbling atau mengaduk hidrogen ke dalam wadah minyak panas yang diberi tekanan dengan katalis nikel. Nah, bayangkan. Jadi ternyata hidrogenasi itu menggunakan katalis logam, nikel. Ya. Setelah reaksi selesai, katalis nikel ini dipisahkan dengan filtrasi. Ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali prosesnya. Nah, makanya pakar-pakar kesehatan bilang minyak makan kita itu yang terbaik itu adalah minyak yang tahap pemrosesannya itu tidak panjang. Sederhana. Minyak sawit itu termasuk yang panjang. Ya, pemrosesannya itu bertahap-tahap. Seperti itu. Jadi bijak-bijaklah kita memilih minyak yang cocok. Ya. Kalau di pabrik ya, di pabrik oleokimia itu kan mereka akan produksi, ada hidrogenasi juga. Mereka hidrogenasi tapi produknya itu untuk sabun, lotion dan sebagainya. Nah, itu nikelnya yang tercampur bersama dengan campuran reaksi itu diambil kembali dengan cara sentrifugasi. Disentrifuse. Habis itu yang bisa pakai kembali, yang fraksi beratnya itu dikembalikan ke dalam reaktor. Yang fraksi ringan itu dianggap ini katalisnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Difiltrasi lagi. Difiltrasi itu kan katalisnya itu sudah hancur ya, sudah kecil-kecil. Maka dikasihlah sejenis filter aid, orang itu memberi nama ya, filter aid, seperti tepung-tepung. Nah, ibu nggak tahu juga tepung itu apa gitu ya, jenis tepungnya. Waktu itu ibu ada lihat, ibu kebetulan waktu itu bersama dengan mahasiswa kunjungan ke pabrik Eco Green dulu yang di Belawan. Nah, sekarang kan udah tutup dia. Jadi kita lihat berkarung-karung itu tepung yang warna putih itu. Jadi tepung itu dicampur ke dalam fraksi ringan yang masih banyak mengandung katalis itu. Jadi nanti katalisnya dibalut oleh si tepung tadi, sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Jadi waktu disaring, dia tertahan. Ya, tertahan oleh saringan, maka terpisahlah si katalis yang sudah hancur ini dari campuran reaksi. Seperti itu ya. Jadi kelihatannya cerita-cerita begitu gampang gitu ya, tapi pembuatannya di industri itu rumit sekali gitu ya. Banyak tahapan yang harus dilalui gitu. Untuk memisahkannya, kita bilang filtrasi. Memangnya segampang tuh filtrasi. Bisa jadi semua lolos. Ya, kita harus cari misalnya ukuran medium filternya itu, medianya itu, penyaringnya itu yang bagaimana, ukuran pori-porinya, sehingga yang mau kita saring itu memang betul-betul tertahan di situ, tidak lolos. Ya, bayangkan kalau misalnya untuk makanan, nikelnya lolos, terus kita makan lah itu. Ya, terus kita ini hobi pula makan roti tiap hari, 1 hari 3 kali makan roti ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, ini nanti bisa kalian periksa ya. Jadi alternatif lain tuh tadi hidrogenasi dengan memasukkan hidrogen. Kalau ini dengan cara interesterifikasi, ya. Ini proses ini dilakukan pada temperatur tinggi dan menggunakan katalis. Perbedaan utama interesterifikasi dan hidrogenasi adalah tidak ada tambahan atom hidrogen ke lemak. Jadi dipertukarkan gugusnya. Nah, shortening itu apa? Minyak nabati yang telah dihidrogenasi sendiri atau dicampur dengan lemak lain. Digunakan tanpa pemrosesan lebih lanjut. Disebut shortening. Ini kalau pergi ke pasar-pasar, itu tempat jual bahan untuk
buat kue itu mereka selalu ada shortening. Dan bentuknya persis seperti margarin gitu. Cuma mungkin harganya lebih murah ya. Karena dia sebenarnya ya sama aja dengan minyak nabati yang telah dihidrogenasi. Margarin kan itu juga. Cuma ya mungkin dia tidak ada tambahan yang lain-lain gitu. Margarin mungkin dikasihlah apa penguanginya sedikit, entah apa-apa pewarna sedikit gitu ya. Jadi teksturnya agak berbeda, warnanya berbeda, tampak penampilannya lebih elit gitulah. Ya, isinya sama. Coba kalian misalnya ayam goreng di pinggir jalan di warung-warung kecil dengan ayam goreng di restoran besar macam mana? Dulu waktu di Malaysia ya, Ibu cerita waktu Ibu di Malaysia. Itu ayam gorengnya seperti ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Gendut-gendut dan seringkali masih nampak berdarah gitu. Belum matang dan bumbunya kurang meresap. Ya, ayam goreng di Malaysia tuh ibu sih nggak terlalu kemana-mana gitu. Cuma di sana kantinnya enak dan ibu mungkin sering makan juga ayam gorengnya. Nah, waktu pembimbing ibu datang ke Indonesia ya, kebetulan ke sini, terus ibu bawa ke ini, ke warung-warung kecil aja. Warung-warung rumah makan Padang gitu ya, rumah makan Padang. Terus ada ayam gorengnya. Ayam goreng kita kan dikuliti ya, kulitnya dibuang, terus digoreng agak kering, terus ukurannya kecil ya, seperti ayam kalasan kecil-kecil sepotong. Udah pernah makan belum? Pernah perhatikan nggak ayam gorengnya macam mana? Jadi pembimbing ibu itu kebetulan dia bawa beserta dengan keluarganya. Senang sekali, terus mereka bilang, ih ini ayam ayam kampung katanya, ayam kampung. Padahal bukan, bukan ayam kampung. Katanya ayam kampung dan dia teringat anaknya masih di sana, dia pingin bawa, bisa nggak bawa pulang katanya ayam goreng. Jadi menurut mereka ayam goreng kita sangat sedap gitu ya. Dan sebenarnya yang mau ibu cerita itu harganya macam mana? Coba kalian makan restoran di fried chicken, ayam goreng di KFC dengan ayam goreng di kios-kios tuh satu potong 6.000 7.000 loh. Oh, ini katanya Kentucky Fried Chicken. Habis itu kalau kalian ke KFC yang mahal itu berapa ribu, belasan ribu paling tidak satu potong. Ya, nah itu termasuk bagaimana mempercantik penampilannya. Kemasan penting ya. Jadi orang memproduksi apa-apa juga harus memperhatikan kemasan. Dan jenis kemasannya itu ya itu juga menjadi sedikit bahan kuliah kita. Bagaimana jenis-jenis kemasan itu ya. Dari kertas, dari plastik. Kalau zaman dulu dari apa? Ada botol. Dulu botol kaca gitu ya. Sekarang pakai botol plastik. Nah, seperti itulah nanti. Kita lihat nih komposisi dari lemak-lemak itu. Persen lemaknya semua lebih besar dari 80%. Ini shortening ini 100% lemaknya. Yang lain-lain nggak ada. Ya, ini ada. Margarin ini ada tambahannya. Kemudian ada disebut dengan emulsi minyak. Emulsi terbagi atas, emulsi minyak dalam air, O per W. Jadi oil per water gitu ya. Jadi yang banyak ini minyak terdispersi dalam air. Contohnya susu ya, air, susu, krim dan mayones ini adalah minyaknya terdispersi dalam air. Jadi kita tulis O per W. Jadi berarti O di sini kalau dia O per W, O-nya sedikit, minyaknya sedikit. W-nya adalah fasa kontinunya. Ya. Kemudian kalau kebalikannya menjadi W per O. Nah, mentega dan margarin itu termasuk jenis emulsi air dalam minyak. Airnya sedikit, minyaknya banyak ya. Nah, ini sebenarnya ya tujuannya supaya dia lebih lunak gitu. Lebih empuk. Nah, minggu lalu kapan ya? Ibu pernah cerita kalau margarin yang dalam saset-saset itu kan biasanya langsung mau dipakai kita buka terus kita oleskan.
ke roti gitu, maka dia lebih lembut gitu. Karena dikasih air lebih banyak. Dicampur ya. Nah, minyak sama air kok bisa campur? Nah, pastilah ada emulsifiernya. Ada zat yang mengikatnya sehingga mereka bisa bercampur. Kestabilan emulsi tergantung pada ukuran butir yang terdispersi dan pencegahannya. Ya, jadi dia ada zat lain supaya mereka tidak gabung kembali. Emulsifier ini termasuklah ke dalam kelompok surfaktan, surface active agent, ya, yang mempunyai kepala hidrofili dan ekor hidrofobik. Satu suka lemak, satu suka air, gitu ya. Jadi makanya dia bisa mengikat air dan lemak menyatu menjadi satu, seperti sabun gitu ya. Sabun itu ujung yang satu suka sama kotoran, ujung yang satu lagi sama air. Jadi ketika kita cuci tangan, kotorannya lengket di sabunnya. Dan kita juga pakai air siram, airnya lengket di sabunnya. Bersihlah tangan kita. Ya. Ini nanti bisa dibaca. Banyak emulsifier terdapat dalam makanan, misalnya fosfolipida dalam susu, lecithin dalam kacang kedelai. Nah, ini yang alamiah, ya. Jadi nanti salah satu topik yang mau Ibu berikan untuk tugasnya adalah yang seperti ini, misalnya jenis-jenis emulsifier. Jadi makalahnya singkat aja gitu. Dan mungkin kalian bisa pelajari makanan itu seringkali kita lihat komposisinya, mereka ada kode E471, E4 berapa-berapa. Jadi dia ada maksudnya. Ya. Jadi nanti Ibu mau anak-anak coba perhatikan menjadi tugasnya itu. Biar kita belajar semua apa maksud E-nya di situ. Ya, ada kode-kodenya. Kemudian sama seperti kemasan. Kemasan plastik itu kalau kalian lihat misalnya ada gelas kalian, ada tempat makanan, plastik-plastik, lihat di pantatnya. Wah, ini ada gambar segitiga, ada angka di dalamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing ada artinya. Ya, jadi nanti kita pelajari. Sekarang masih cerita yang macam-macam seperti ini. Oke, Ibu udah mau selesai ya. Akhirnya jam 9 juga. Ini ada pengolahan daging unggasan hewan. Ini yang ada disebut dengan rigor mortis. Ini ada istilah-istilah. Jadi otot hidup menjadi otot mati. Jadi ketika hewan itu dari disembelih, ototnya makin lama makin kaku. Itu prosesnya disebut rigor mortis. Ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Kemudian ada pengolahan susu gitu ya. Kandungannya apa gitu. Nah, sekarang seringkali misalnya susu kalengan itu katanya susu murni, susu. Ada isinya kurang dari 8%. Kemarin tuh dulu udah dituntut sama pakar-pakar. Enak aja tulis susu, padahal susunya kurang dari 8% di dalam kaleng itu. Ya, nanti mereka campur tuh misalnya dari minyak sawit gitu. Ya, minyak sawitnya dibilang sebagai susu, masuklah ke dalam campurannya itu. Ya. Sama seperti dulu ada orang ya, pengusaha jahat itu membuat saus tomat, saus cabai ya. Itu hanya dari bahan kimia. Tidak ada cabainya di situ. Ya. Kalau misalnya ada pemanisnya pakai sakarin. Terus ada jak warnanya, jak warna apa dia kasih. Ada rasa pedes-pedesnya dari bahan kimia apa gitu, dicampur jadi satu, terus dia jual dan jadi kaya raya. Seperti itulah kira-kira ya. Oke.
Nanti kalian bisa. Nah, ini materinya sudah Ibu berikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Ibu sampai di sini saja. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan semuanya sudah lebih semangat. Jangan letoy-letoy. Jadi Ibu seperti cerita sendiri, tidak ada respon, dan itu perasaannya tidak menyenangkan. Makanya Bu Ulfa bilang, nggak enak itu katanya. Nggak enak ngajak online katanya. Ya. Ini kemarin ada yang bilang sama Ibu, mau minta tanda tangan Ibu, mau urus surat KP. Ternyata nggak ada orangnya gitu ya. Ibu udah di kampus, tapi orangnya nggak ada. Janjian sama Ibu padahal. Ya udahlah. Oke. Oh ya, ini kan kemarin ada Ibu umumkan ya, tapi ini mungkin ada dari kelas lain. Itu kan udah KP, terus ada nilai dari mentornya di perusahaan. Ya, jadi lembar penilaian itu harus ada stempelnya, stempel perusahaan. Jangan sampai tidak ada. Ya, harus ada stempel perusahaan, kemudian harus bikin logbooknya. Logbook itu bukti bahwa kalian sudah kerja praktek di situ gitu ya. Jadi ada catatan kegiatannya apa saja yang dilakukan selama di sana. Oke. Seperti itulah kira-kira. Dan itu harus nilainya itu, lembar penilaiannya harus diserahkan ke koordinator. Ibu tidak menyebutkan Ibu sebagai koordinator, bukan menyerahkan kepada Ibu, tapi serahkan kepada koordinator, karena bisa jadi besok Ibu bukan koordinator lagi, gitu ya. Oke. Nah, kalau tidak ada apa-apa lagi, Ibu sudahi pertemuan kita sampai di sini saja. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Lesu. Hujan, lesu. Habis ini bobok ya? Enggak, kelas A harus kuliah ya. Oke, sampai jumpa ya. Ibu end dulu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi.